Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama mengenai dasar-dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, harus kita ketahui terlebih dahulu huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita kenal sebagai huruf hijaiyah. Terdapat 28 huruf hijaiyah dari mulai huruf alif sampai huruf ya. Namun ketika ditambah dengan hamzah, maka huruf hijaiyah menjadi 29. Huruf hijaiyah merupakan huruf yang fungsinya sama dengan huruf alif, namun bentuknya yang berbeda. Dan tambah lagi satu huruf, yakni huruf yang merupakan gabungan dua huruf antara lam dan alif, yakni lam alif. Berikutnya yang harus kita fahami dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar adalah kita harus mengenal makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf batasannya hanya dari lisan sampai tenggorokan. Tidak ada huruf yang selain dari lisan sampai tenggorokan. Dari lisan sampai tenggorokan. Maka kita akan membagi makharijul huruf itu atau tempat-tempat keluarnya huruf itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, huruf yang keluar dari rongga mulut atau yang biasa dengan kita sebut dengan al-jauf, yakni berada di rongga mulut. Yang kedua, huruf yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan itu terbagi 3. Ada tenggorokan terjauh atau tenggorokan paling bawah, kemudian tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Ada 6 huruf yang berada di tenggorokan. Kemudian berikutnya adalah makharijul huruf atau huruf yang keluar dari lisan atau dari ujung lidah. Dan berikutnya huruf yang keluar dari 2 bibir atau biasa kita sebut dengan asy-syafatain. Ada 4 huruf yang melibatkan 2 bibir. Yang pertama ada huruf fa yang melibatkan 1 bibir disentuhkan dengan gigi atas. Kemudian huruf mim melibatkan dua bibir atas dan bawah. Kemudian huruf waw juga melibatkan 2 bibir. Kemudian huruf ba melibatkan juga 2 bibir atas dan bawah. Yang terakhir adalah al-khaisum. Al-khaisum adalah huruf yang keluar dengan menekan ke hidung. Ini diantara huruf-huruf yang ditekan ke hidung adalah termasuk kategori huruf-huruf yang gunnah atau yang ditekan dan berdengung suaranya. Selanjutnya, untuk mengetahui atau memahami bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat huruf atau kita kenal dengan sifatul huruf. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, sifatul huruf secara garis besar dapat dibagi 2. Ada yang berlawanan, ada yang memiliki sifat tersendiri. Di antaranya huruf-huruf yang memiliki sifat al-hamas. Al-hamas artinya berdesis, yakni huruf-huruf yang manakala diucapkan mengeluarkan udara dari sela-sela bibir atau dari sela-sela gigi seri bagian depan. Kemudian al-hamas ini memiliki lawannya, yakni jahar. Apabila hamas tadi mengeluarkan udara baik sedikit maupun banyak, sedangkan al-jahr sifatnya adalah menahan udara dan tidak diperkenankan sedikit pun ada udara yang keluar. Sifat huruf selanjutnya adalah
huruf-huruf yang memiliki sifat syaddah. Syaddah artinya kuat dalam penekanannya. Syaddah ada lawannya, yakni at-tawasud dan ar-rakhawah. Ada sifat huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah, yakni lemah dalam pengucapannya. Namun ada juga huruf yang memiliki sifat tawasud, dia di tengah-tengah antara rakhawah dengan syaddah. Sifatul huruf berikutnya adalah isti'la dan istif'al. Isti'la yang dimaksud adalah suara yang keluar atau sifat huruf yang ketika diucapkan huruf ini memposisikan lidah pada posisi meninggikan punggung lidah ke bagian langit-langit. Jika ini lidah, ini ujung lidah, pangkal lidah, sisi lidah, dan ini adalah punggung lidah, maka ketika sifat isti'la, maka punggung lidah ini menyentuh ke langit-langit, meninggi ke langit-langit. Huruf isti'la ada 7. Nanti di video berikutnya akan kita bahas satu persatu. Huruf isti'la memiliki lawan, yakni huruf istif'al. Istif'al pada pelafalannya sifat yang memiliki sifat istif'al ini, posisi lidah tetap di tengah-tengah, lurus posisinya, atau sesekali hanya ujungnya saja yang bergerak. Sifatul huruf selanjutnya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Itbaq artinya memiliki sifat huruf ketika diucapkan sifatnya adalah lengket. Maksudnya lengket adalah suara di rongga mulut itu lengket dari atas ke bawah, yakni hurufnya ada 4. Di antaranya adalah huruf shad, huruf dhad, huruf ta, dan huruf dha. Selain huruf tersebut, masih ada 24 huruf berikutnya, semua memiliki sifatnya lawan dari itbaq, yakni infitah. Maksudnya infitah adalah lisan terbuka pada saat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Selanjutnya adalah sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Ada 5 sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama as-safir, yang kedua al-qalqalah, yang ketiga al-layyin, yang keempat at-takrir, dan yang kelima at-tafasyi. As-safir menurut bahasa artinya suara yang mirip dengan suara burung. Sedangkan menurut istilah ada suara tambahan yang keluar dari 2 bibir. Al-qalqalah artinya bergetar. Menurut istilah, al-qalqalah adalah pada saat huruf yang bertanda baca sukun akan diiringi dengan suara yang bergetar. Yang ketiga, sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata adalah al-layyin. Al-layyin artinya lembut, elastis. Jadi manakala huruf ini diucapkan dengan lentur, lembut dalam pelafalannya. Huruf-huruf al-layyin ini ada 2 huruf, yakni apabila huruf waw sukun setelah fathah dan huruf ya sukun setelah fathah. Maka ketika pengucapannya, contoh ketika waw sukun setelah fathah maka akan berbunyi lau. Atau ya sukun setelah fathah akan berbunyi lai. At-takrir menurut bahasa artinya mengulangi, sedangkan menurut istilah artinya mengulangnya, bergetarnya ujung lidah pada saat mengucapkan huruf tersebut. Adapun huruf at-takrir hanya 1 huruf saja, yakni huruf ra. Jadi manakala huruf ra diucapkan, maka dia akan memiliki sifat bersentuhnya ke langit atas dan bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. At-tafasyi menurut bahasa artinya menyebar. Menurut istilah, menyebarnya suara di rongga mulut pada saat melafalkan huruf tersebut.
Huruf yang termasuk at-tafashi hanya ada satu huruf, yakni huruf shin. Maka pada saat melafalkan huruf shin, sifatnya bergemuruh pada rongga mulut. Sebagai tambahan, ada satu sifat lagi yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang lain, yakni istitalah. Istitalah artinya sifatnya memanjang. Dan sifat yang memiliki istitalah ini, hurufnya hanya ada pada huruf dhad saja. Maka ketika mengucapkan huruf dhad, ada suara terdengar memanjang. Dha, walau dha. Demikian sahabat Al-Quran rahimakumullah, huruf-huruf, makharijul huruf, sifatul huruf, dan huruf hijaiyah yang disampaikan semoga bermanfaat, menambah wawasan kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran, sehingga kelak pada saat mempraktikkan kita membaca Al-Quran benar-benar telah mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan berdasarkan syariat dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Berjumpa kembali di video berikutnya tentang pecahan-pecahan atau penjelasan-penjelasan yang terkait dengan makharijul huruf, sifatul huruf, sautul huruf, bahkan disempurnakan lagi nanti insyaallah kita akan memperkenalkan cara membaca Al-Quran diiringi dengan tajwid yang benar. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.